Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi pagi hari ini. Semoga kalian di rumah dan sekeluarga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan doakan kami, ya, ustadz-ustadzmu di sekolah juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, pagi ini langsung saja Ustadz mau menjelaskan materi baru di mata pelajaran matematika kelas 4, yaitu menyajikan data tabel ke dalam bentuk diagram batang dan garis. Baik, kita langsung mulai saja videonya dan diperhatikan ya. Meskipun kalian di rumah tetap harus belajar ya. Jadi fokus, tetap perhatikan. Langkah pertama dalam menyajikan data dalam bentuk diagram batang yaitu kita membuat judulnya terlebih dahulu. Judulnya ini pun kita sesuaikan dengan judul yang ada pada tabel. Di sini Ustadz membuat judulnya yaitu diagram batang berat badan siswa kelas 4 sesuai dengan judul tabelnya. Setelah judul selesai dibuat, kita akan membuat garis vertikal tegak ya. Di sini panjangnya kita sesuaikan karena banyak siswanya ini di sini tertera paling banyak 6, berarti minimal kita buat di sini 6 baris. Itu lebih mudahnya. Setelah itu kita juga membuat garis horizontal mendatar yang kita hubungkan dengan garis vertikal tadi. Gunanya garis horizontal itu berisi tentang identitas berat badan siswa atau biasanya berisi tentang data yang berada di kolom sebelah kiri pada tabel. Itu yang mendatar. Nah, setelah itu kita buat jaraknya itu di sini Ustadz buat 1 cm tiap berat badan. Jadi kita tulis urut dari sebelah kiri 35, 36, 37, 38, 39 sesuai dengan data tabel. Setelah itu kita membuat skala. Skala itu identitas untuk banyak siswanya yang terletak di garis yang tegak atau vertikal. Di sini Ustadz membuat skalanya 1. Maksudnya skala itu adalah loncatannya. Loncatannya itu 1 karena kita mulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau mau buat skala 2 juga boleh. Jadi nanti loncatnya 2. 0, 2, 4, 6 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kalau sudah dibuat angka skalanya, di sini kita tulis identitasnya banyak siswa. Jangan di bawah kita tulis juga identitasnya berat badan dalam satuan kilogram. Kalau sudah, selanjutnya kita akan buat batangnya. Nah, yang disebut batang itu adalah persegi panjang yang menunjukkan skalanya. Contoh di sini Ustadz membuat 35 itu ada sebanyak 5 siswa. Jadi yang punya berat badan 35 kilo itu ada sebanyak 5 siswa. Sedangkan yang 36 kilo ada 3 siswa. Itu. Dan yang 37 kilo itu ada 6 siswa. Jadi kita sesuaikan skalanya. Dan hati-hati ketika membuat diagram batang, usahakan setiap batangnya mempunyai besar yang sama. Dan ingat, kalian harus pakai penggaris ya. Di rumah jangan didengarkan aja, dilihat videonya biar paham ya. Nanti kalau nggak paham bisa tanya ustadz atau ustadzah. Nah, selanjutnya 38 batangnya itu menunjukkan banyak siswanya ada 4. Sedangkan yang terakhir 39 menunjukkan banyak siswanya ada 2. Setelah selesai dibuat batang, untuk memperbagus, kalian boleh mengarsirnya atau memberi warnanya. Tiap batang berbeda warna juga boleh. Tapi di sini Ustadz cukup memberi arsiran saja untuk memperbagus batangnya. Nah, kalau sudah jadi. Ini adalah bentuk diagram batang yang sudah kita buat dari tabel di atas tadi. Paham ya? Baik, kalau sudah paham kita lanjut yang kedua. Materi selanjutnya yaitu menyajikan data tabel tadi ke dalam bentuk diagram garis. Tetap fokus ya di rumah ya. Perhatikan videonya. Boleh sambil nyemil, boleh ambil minuman dulu, di pause dulu juga boleh. Yang penting kalian tetap fokus. Baik, untuk menyajikan data tabel ke dalam bentuk diagram garis, kalian langkah pertamanya juga sama seperti tadi, membuat judulnya terlebih dahulu.
Di sini Ustadz membuat judulnya diagram garis berat badan siswa kelas 4. Dan langkah-langkah membuatnya juga sama. Yang pertama kita buat dulu garis vertikalnya atau garis tegaknya. Minimal 6 baris karena nilai banyak siswanya paling banyak adalah 6. Selanjutnya kita juga membuat garis horizontal mendatarnya. Sama seperti tadi cara membuat diagram batangnya. Jaraknya juga harus sama. Di sini kita buat 1 cm. Kita fokus ya, perhatikan ya. Nanti akan ada tugas dari ustadz-ustadzah untuk kalian di rumah. Jadi selain perhatikan, kalian juga akan dapat tugas berlatih biar paham. Ya, caranya sama. Kita buat tadi yang bawah yang mendatar itu kita tulisi 35 sampai 39 berat badannya. Sedangkan yang vertikal itu kita buat skala 1 sampai 6. Kita gunakan skala 1. Loncatan 1. Setelah itu kita tulisi banyak siswa sebagai identitasnya dan berat badan siswa satuan kilogram juga tidak lupa. Jadi ketika orang lain membaca itu juga paham. Oh, angka-angka ini tuh menunjukkan angka berat badan, satuannya kilogram. Oh, yang berdiri tegak vertikal itu menunjukkan banyak siswanya. Nah, bedanya di sini, ketika menyajikan dalam bentuk diagram batang, tadi kita buat batangnya. Tapi kalau dalam bentuk diagram garis, kita hanya menentukan titik pertemuan antara garis vertikal dan garis horizontalnya. Contoh di sini yang punya berat badan 35 ada 5 siswa. Kita buat garis putus-putus dari titik 35 ini ke atas dan kita hubungkan dengan banyak siswanya 5. Nanti akan ditemui titik perpotongan di sini. Begitu juga dengan 36, juga gitu, 37, juga gitu. Jadi titik itu mengartikan 35 kilo ini dimiliki sebanyak 5 siswa. Dan berat badan sebanyak 36 kilo itu juga dimiliki oleh 3 siswa. 37 kilo dimiliki oleh 6 siswa. Nah, sebagai tandanya kita kasih titik tebal di situ. Mudah ya, jadi tidak terlalu sulit materinya, hanya menyajikan. Ustadz tahu pasti kalian di rumah pasti bisa ya. Yang penting perhatikan dulu aja. Setelah kita buat titik-titiknya semua, kita hubungkan titik-titiknya pakai garis. Nah, oleh karena itu diagram ini disebut diagram garis. Biasanya nanti ketika kalian menemui data di buku paket atau di Google atau dimanapun, diagram garis itu tidak ada garis putus-putusnya, hanya sebuah titik dan garis saja. Nah, di sini Ustadz membuat titik-titik ini hanya untuk mempermudah. Baik, sudah jadi. Oke, kalian sudah paham ya semua ya? Alhamdulillah. Berarti materi pagi hari ini sudah selesai. Nah, gitu. Baik. Cukup sekian materi yang dapat Ustadz sampaikan. Harapan Ustadz, kalian di rumah tetap semangat, tetap belajar, dan jangan sampai keluar rumah. Ya, kalau tidak penting jangan sampai keluar rumah. Jaga kesehatan kalian dan jaga keluarga kalian. Ya, doakan Ustadz-ustadzahmu di sekolah juga. Sampai jumpa. Terima kasih. Selamat belajar. Dah.